Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silviana Putri Gita Natasha, Prodi PIAUD 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, mata kuliah studi hadis yang berjudul Peran Ulama Hadis dalam Melestarikan Sunnah. Yang pertama di sini perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis. Imam Bukhari melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam untuk mengumpulkan hadis langsung dari para perawi terpercaya. Beliau menghabiskan waktu lebih dari 16 tahun dalam proses ini. Imam Muslim juga melakukan perjalanan ke kota-kota besar untuk mencari dan mendengar hadis langsung dari para perawinya, seperti ke Hijaz, Mekah atau Madinah, Mesir, Syam atau Suriah, Irak, Basrah, Kufah atau Baghdad. Sedangkan Abu Dawud menempuh perjalanan ke berbagai kota penting pusat ilmu seperti Baghdad, Kufah, dan Basrah, Hijaz, Mekah, dan Madinah. Hadis untuk mendengar dan mencatat hadis secara otentik. Yang kedua, seleksi kerat dan dalam menentukan keabsahan hadis. Kriteria mereka dalam menyeleksi hadis-hadis sebagai berikut. Yang pertama, ketersambungan sanad, tidak terputus hubungan perawinya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keadilan perawi, yakni perawi yang dikenal jujur dan berakhlak baik. Yang ketiga, dabit, kekuatan hafalan, memastikan perawi memiliki ingatan yang kuat dan mampu meriwayatkan dengan tepat. Yang keempat, tidak ada contradiction dengan hadis-hadis yang lebih sahih atau mutawatir. Yang terakhir, yang kelima, imam ini juga menghindari hadis yang terdapat cacat tersembunyi atau zajj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Farida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh materi pertama, yaitu tentang bagaimana ulama hadis memastikan keaslian hadis. Nah, ulama hadis dalam memastikan keaslian hadis di sini memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan verifikasi sanad, dan yang kedua kualitas perawi, yakni ilmu jar wa ta'dil. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan matan, yakni isi hadis. Dan yang terakhir yaitu metode perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana ulama hadis memastikan keaslian hadis. Yang pertama yaitu verifikasi sanad. Verifikasi sanad dalam ilmu hadis merupakan proses pemeriksaan dan penilaian kebenaran dan juga keabsahan rantai periwayatan hadis yang disebut dengan sanad, untuk memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW atau berasal dari sumber yang sah. Verifikasi sanad ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua materi, teks atau dokumen yang berkaitan, semua hadis yang bersangkutan, dengan cara membandingkannya secara cermat satu sama lain. Dan dari situ seseorang dapat menilai keakuratan para ulama. Verifikasi sanad ini juga memiliki beberapa langkah. Nah, langkah-langkahnya yaitu tashih ittisal sanad, yaitu ketersambungan sanad. Kemudian ada juga penilaian keadilan perawi, dan ada juga penilaian dabit, yaitu ketelitian perawi, dan tidak ada syad atau kejanggalan. Kemudian yang terakhir, tidak ada ilat, cacat yang tersembunyi. Dan yang kedua yaitu kualitas perawi, yakni ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil adalah suatu disiplin ilmu dalam ilmu hadis yang membahas tentang penilaian dan kritik terhadap para perawi hadis. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk memastikan keaslian dan keabsahan hadis yang diriwayatkan. Ilmu jar wa ta'dil ini terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama jar, yang artinya kritik atau penilaian negatif terhadap perawi hadis yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perawi yang terpercaya. Dan yang kedua yaitu ta'dil, yaitu penilaian positif terhadap perawi hadis yang dianggap memenuhi syarat sebagai perawi yang terpercaya.
Sebagian besar pengklarifikasian hadis dilakukan dengan membandingkan perkataan ulama satu dengan ulama yang lain, dan juga disangkutkan dengan perkataan ulama. Artinya, apakah ulama itu bisa dipercaya atau tidak, yakni jujur atau bohong. Pemeriksaan matan, yakni isi hadis, adalah suatu proses penting dalam studi hadis yang bertujuan untuk menilai keaslian dan keabsahan isi hadis. Pemeriksaan matan ini memiliki beberapa aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan matan. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan Al-Quran. Nah, di sini apakah isi hadis tersebut sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua yaitu kesesuaian dengan hadis lain. Yang ketiga yaitu logika dan rasionalitas. Dan yang keempat, kesesuaian dengan sejarah dan konteks. Kemudian yang terakhir, bahasa dan gaya. Dengan memeriksa aspek-aspek tersebut, para ulama hadis dapat menilai keaslian dan keabsahan isi hadis dan menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Pemeriksaan matan sangat penting dalam studi hadis karena dapat membantu memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai sumber hukum dan pedoman dalam agama Islam adalah hadis yang sahih dan dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu metode perbandingan. Rumusan metodologi yang ditawarkan MM Azami untuk membuktikan keotentikan hadis adalah memperbandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru, memperbandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama dari beberapa waktu yang berbeda, memperbandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis, memperbandingkan hadis-hadis dengan ayat Al-Quran yang berkaitan. Tujuan dari metode perbandingan di sini adalah untuk menemukan persamaan dan juga perbedaan, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing hadis, dan juga untuk menyusun kategori atau klarifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi hubungan sebab-sebab atau akibat atau pola umum. Sekian penjelasan dari pemateri kedua. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni mengenai tentang pentingnya memahami hadis dengan benar. Mengajarkan ajaran Islam kepada anak-anak merupakan tanggung jawab yang besar, yang tidak hanya menuntut ketulusan, tetapi juga pemahaman yang benar terhadap ajaran agama. Anak-anak berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional yang sangat menentukan pembentukan karakter akhlak, dan pandangan hidup mereka terhadap agama. Oleh karena itu, jika pengajaran agama dilakukan tanpa pemahaman yang benar, beresiko menimbulkan kesalahpahaman, ketakutan terhadap agama, atau bahkan penolakan terhadap nilai-nilai Islam di kemudian hari. Dalam Islam, pendidikan anak adalah amanah yang harus dilakukan dengan kasih sayang, hikmah, yakni kebijaksanaan, dan pengetahuan yang benar. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Yang bagaimana firman Allah ini? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama pada anak bukan hanya tugas lembaga pendidikan, tetapi kewajiban utama orang tua dan lingkungan terdekat. Untuk itu, pemahaman yang benar atas ajaran Islam mutlak diperlukan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, anak ibarat tanah. Anak itu ibarat tanah kosong yang siap menerima apapun yang ditanamkan kepadanya. Bila ditanamkan nilai-nilai Islam yang benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang taat, berakhlak mulia. Namun jika tidak, maka ia akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang menyimpang. Mungkin untuk pembahasan ketiga cukup ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ulama itu memiliki peran penting untuk menjaga atau melestarikan hadis Nabi Muhammad SAW dengan metode-metode para ulama dan dengan upaya-upaya yang telah disebutkan tadi. Dan untuk memahami hadis dalam pembelajaran anak-anak itu sangat penting untuk pembentukan karakter dan keimanan mereka. Jadi pengajaran hadis yang tepat dengan pendekatan yang sesuai dengan membantu anak memahami Islam secara benar dapat menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran agama. Begitu saja kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.